Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Classroom sebagai guru dan siswa. Untuk penggunaan Google Classroom sebagai guru, kita akan buka Classroom-nya. Bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah terdaftar di Google Classroom-nya bisa dibuka berdasarkan ruang atau kelas. Karena di sini saya udah masuk ke kelas masing-masing, kelas 10 TKJ dan kelas 10 Tata Busana. Kita contohkan untuk kelas 10 TKJ, bagaimana cara memberikan tugas, materi, absensi, dan penilaian. Kita pilih 10 TKJ 1 sebagai contoh. Nah, masuk ke pekerjaan kelas. Nah, bila bahasanya menggunakan bahasa Inggris, tinggal diganti menjadi Indonesia. Nah, kita buat tugasnya, buat tugas. Oke, misalkan ini untuk contoh aja. Untuk judulnya instruksinya 1 misalkan. Baca dan pahami materi yang diberikan, misalkan seperti itu. Kemudian untuk menambahkan file atau berkas yang sudah diupload di Google Drive ataupun belum diupload di Google Drive, bisa diambil. Kalau dari handphone bisa diambil dari memori internal handphone. Kalau menggunakan komputer bisa diambil dari file yang ada di komputer. Misalkan kita menggunakan Google Drive. Karena tadi sebelumnya udah dipersiapkan dulu materi, absensi, serta tugas yang akan diberikan kepada siswa kelas 10 TKJ 1. 10 TKJ 1. Absensi terlebih dahulu kita pilih. Kemudian nah, di sini udah ada absensinya untuk kelas 10 TKJ. Bagi yang belum membuat form absensi, bisa dibuat terlebih dahulu di Google Form. Apabila sudah, tinggal ditambahkan aja ke Google Classroom-nya. Kemudian tahap kedua untuk pemberian materi. Materi juga sama, kita ambil dari Google Drive. My Drive, kemudian Classroom. Pilih kelasnya. Kemudian nama. Nah, untuk materi saya udah persiapkan juga materi pemrograman dasar pertemuan 1. Kemudian untuk penugasan juga sama, bisa ditambahkan. Saya menggunakan Google Form juga untuk penugasannya, jadi pengisiannya di Google Form. Ibu bapak bisa menggunakan dalam bentuk file Microsoft Word ataupun Notepad gitu ya, TXT. Itu mah tergantung keinginannya aja, mau menggunakan form silahkan, atau mau menggunakan file Microsoft Word juga boleh. Penugasan. Nah, ini pemrograman dasar. Tugas resume pemrograman dasar pertemuan 1. Nah, ketika udah mengupload semua materi dan tugas serta absensi, maka tinggal dipilih kelas mana aja yang akan dibagikan tugas dan materi yang sama. Tinggal pilih di sebelah sini. Apabila sudah terdaftar di semua kelas yang Bapak Ibu ajar, maka akan muncul seperti ini. Karena berhubung saya mengajar di 10 TKJ dan 10 Tata Busana, maka kelas yang ditampilkan adalah kelas 10 TKJ dan 10 Tata Busana. Karena saya akan memberikan materi dan tugas yang sama
ke seluruh kelas TKJ, maka saya akan memberikan ke semua kelas TKJ. TKJ 1, TKJ 5, TKJ 4, TKJ 3, dan TKJ 2. Gitu. Tinggal poinnya 100, tanggalnya. Karena di hari dan tanggal yang sama, misalkan contoh di hari Senin tanggal 26. Terakhirnya Senin tanggal 26 misalkan. 26. Waktu berakhir pengiriman tugas misalkan jam 8 malam misalkan ya. Topiknya kita mulai di hari Kamis misalkan besok ya. Terakhirnya tanggal 26, dimulainya tanggal 23. Jadi jangka waktunya 3 hari pengerjaan tugas. Misalkan udah tinggal assign atau tugaskan. Maka tugas yang diberikan ini akan muncul di semua kelas jenjang TKJ. Apabila Bapak Ibu mengajar di AKL dan OTKP, maka tinggal dipilih aja nanti di pilihan untuk kelasnya. Misalkan mau kelas TKJ, mau kelas AKL dan akuntansi. Seperti itu. Kita coba lihat di kelas. Tadi kan saya mengerjakan materi dan tugas di TKJ 1, kita coba lihat di TKJ 2. Pekerjaan kelas. Untuk hari Kamis, nah ini kan udah ada. Tadi saya buatnya di TKJ 1, tapi di TKJ 2 karena tugas dan materinya sama, dikerjakan di hari yang sama, maka akan muncul. Kita coba lihat di TKJ 3. Akan muncul juga. Nah, sama kan ya? Udah muncul di semua kelas yang saya ajar berdasarkan jenjang gitu kan ya. Apabila di hari yang berbeda, maka Bapak Ibu tidak bisa menceklis semua kelas yang sama. Misalkan di hari Kamis hanya mengajar di TKJ 1 dan TKJ 2, maka untuk tugas hari Kamis di checklistnya di TKJ 1 dan TKJ 2. TKJ 3, 4, 5 tidak perlu di checklist seperti itu. Mudah-mudahan dimengerti. Kita coba untuk selanjutnya. Cara pemberian materi absensi serta tugas sudah diperlihatkan barusan, mudah-mudahan dimengerti. Kita akan coba menjelaskan bagaimana tata cara siswa mengakses atau melihat dan mengerjakan tugas mereka. Kita coba menggunakan handphone. Kita hidupkan dulu handphone. Misalkan saya akan menjadi murid kelas TKJ 1 misalkan ya. Kita buka handphone ini. Kita buka Google Classroom-nya. Sini saya akan mencoba menjadi siswa terlebih dahulu. Jangan email yang ini, berarti email yang ini misalkan. Nah, kita akan join ke kelas 10 TKJ 1. Ada kodenya, tinggal ditulis aja di sini. H7A. Nah, saya udah masuk ke kelas TKJ 1. Misalkan saya akan mengerjakan materi pelajaran pemrograman dasar yang ini. Kita absen dulu, misalkannya tinggal isi absennya. Misalkan namanya, contoh nama saya sebagai Udin misalkan. Udin, kelas TKJ 1, submit. Kita kembali lagi ke Google Class. Nah, untuk materinya misalkan anggap udah dibaca ya, udah dibaca. Terus mau mengerjakan tugas resumenya. Nama Udin misalkan, kelas TKJ 1.
jawabannya. Misalkan untuk resumenya, hasil resumenya misalkan di mana misalkan seperti itu untuk jawabannya. Kita tinggal submit. Nah, maka untuk pengerjaan tugas sebagai siswa sudah selesai. Kita buka lagi Google Classroom-nya. Resume udah diisi. Tinggal misalkan komentarnya misalkan, atau tandai telah selesai, atau misalkan sudah mengerjakan tugas, pekerjaannya udah beres, udah mengirimkan. Nah, udah. Maka di Google Form yang tadi bisa dicek hasil pekerjaan si Udin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung atau di kolom komentar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.